Salam, sahabat motivasi iman yang dikasihi Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Judul renungan kali ini, Hidup untuk Melayani, ditulis oleh Soxil Dixon. Sahabat ODB, setelah Chelsea 10 tahun menerima seperangkat alat lukis lengkap, ia menyadari bahwa Allah menggunakan seni untuk menghiburnya saat ia sedang merasa sedih. Ketika tahu ada sebagian anak yang tidak memiliki peralatan lukis, ia ingin membantu mereka. Jadi saat ia berulang tahun, Chelsea meminta teman-temannya untuk tidak memberinya hadiah. Sebaliknya, ia mengajak mereka menyumbangkan peralatan lukis dan membantunya mengepak hadiah untuk anak-anak yang membutuhkan tersebut. Di kemudian hari, dengan bantuan keluarganya, ia mendirikan Dompet Amal Chelsea. Ia meminta lebih banyak orang untuk mendukungnya, supaya lebih banyak anak-anak yang terbantu. Ia juga mengajarkan cara-cara melukis kepada kelompok-kelompok yang telah menerima hadiah darinya. Setelah Chelsea diwawancarai stasiun berita lokal, orang-orang dari seluruh penjuru negeri ikut mendukung dan menyumbangkan peralatan lukis. Lewat kegiatan sosialnya yang telah menjangkau berbagai penjuru dunia, gadis kecil itu menunjukkan bagaimana Allah dapat memakai kita ketika kita bersedia melayani orang lain. Belas kasihan dan kerelaan Chelsea untuk berbagi mencerminkan hati seorang hamba yang setia. Rasul Petrus mendorong semua orang percaya untuk menjadi pengurus yang baik dan setia. Mengasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain dengan membagikan berkat dan talenta yang telah mereka terima dari Allah. Perbuatan kasih kita yang sederhana dapat mengilhami orang lain untuk ikut memberi. Allah juga dapat mendatangkan banyak orang untuk melayani bersama kita. Dengan bersandar kepada Allah, kita dapat hidup untuk melayani dan memberinya kemuliaan yang layak Ia terima. Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat bergantung kepada Allah untuk menolong Anda melayani orang lain hari ini? Bagaimana cara Allah meyakinkan Anda untuk melayani Dia lewat cara-cara yang rasanya terlalu sulit untuk Anda lakukan seorang diri? Bapa yang setia, sudilah memberikan segala yang kubutuhkan untuk melayanimu, agar aku dapat mengasihi sesamaku lewat perkataan dan perbuatanku hari ini.